eee, di-off kameranya, silakan untuk dinyalakan kameranya, diaktifkan sepanjang perkuliahan. Oke. Ini absen saya kasih di chat link-nya, silakan untuk diisi. Masih ada absen baru deh. Ibu maaf Bu, masuknya agak telat soalnya tadi baru habis selesai MK Bu. Ya. Kita mulai lanjutin materi minggu lalu yang belum selesai mana ya? Sambil bisa absen, link-nya sudah di-share ya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai peran penting dari sistem informasi untuk diberlakukan di sebuah organisasi, terutama untuk organisasi bisnis. Ya, jadi kita melihat seberapa pentingnya mengapa perlu perusahaan itu untuk mengelola sistem informasi di dalam bisnisnya. Karena salah satunya adalah ini ya, kita simpulkan saja salah satu dari penerapan sistem informasi adalah sebagai upaya atau strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Ya, di mana ketika sebuah perusahaan itu bisa menerapkan sistem informasi atau mengelola sistem informasi manajemen yang baik, maka perusahaan tersebut bisa menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi biaya atau simpelnya adalah strategi penghematan, ya baik penghematan dalam produksi maupun penghematan dalam distribusi. Begitupun bagi konsumen juga merasakan adanya penghematan biaya ketika sebuah perusahaan, ketika konsumen tersebut mendapatkan atau membeli sesuatu dari perusahaan yang memang sudah menerapkan sistem informasi. Lalu yang kedua, ada strategi diferensiasi atau pembeda, ya. Jadi ada perbedaan antara perusahaan yang sudah menerapkan sistem informasi dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang belum melakukan atau menerapkan sistem informasi, ya. Atau bahkan mungkin sudah menerapkan tapi pengelolaannya kurang baik, ya. Di mana ada keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki atau menerapkan sistem informasi dengan baik, maka dia salah satunya bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada konsumen. Ya, nah itu salah satu pembeda dari penerapan sistem informasi manajemen. Salah satu contohnya aja. Lalu berikutnya, perusahaan juga bisa menerapkan yang namanya strategi inovasi, membuat segala sesuatu yang baru, ya memberikan pengalaman baru kepada konsumen ketika perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen. Nah, di sini salah satu contohnya adalah konsumen bisa melakukan yang namanya request untuk atau customize kepada perusahaan dengan mudah tanpa harus datang ke tempat produksi dari perusahaan itu. Ya, kita diberikan kemudahan, salah satunya adalah itu, atau perusahaan-perusahaan itu bisa menerapkan berbagai inovasi kepada pelayanan, baik pelayanan ataupun produk, ya, melalui penerapan sistem informasi bagi konsumen. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya kasih bentuk dari peran sistem informasi, pengelolaan sistem informasi atau penggunaan teknologi untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Ini hanya salah satu contoh aja, kalian bisa cari contoh yang lain. Nah, kenapa saya kasih contohnya ini? Ini tidak terikat dalam satu brand ya, nggak cuma Gojek aja, tapi kita ambil ini adalah industri transportasi online. Oke, nah kita akan lihat apakah benar peran sistem informasi dalam bentuk penggunaan teknologi itu bisa mendapatkan keunggulan bersaing di dalam industri. Nah, kita lihat di sini, sebelum ada yang namanya transportasi online, kita mengenal berbagai macam jenis transportasi umum. Ya, ada banyak lah. Dan semuanya itu dijalankan secara konvensional, artinya untuk kita mendapatkan pelayanan mereka, kita harus datang ke tempatnya. Atau ada yang sudah by phone, misalkan pesan ya,
tiket taksi itu bisa by phone. Tetapi kita terkadang mendapatkan beberapa kendala gitu, di mana misalkan armadanya yang terbatas ketika kita order taksi, atau misalkan apa namanya, rutenya yang tidak terjangkau misalkan ya tempat kita dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan mau naik ojek kita harus ke pangkalan atau kita harus nunggu di beberapa tempat seperti bis juga sama, angkot pun juga sama. Nah, dengan adanya di sini dengan munculnya transportasi online ini, mereka merubah semua cara untuk konsumen, memberikan pengalaman baru kepada konsumen ketika ingin menggunakan jasa dari pelayanan yang mereka kasih. Ya. Nah, kenapa bisa muncul yang namanya kenapa bisa muncul bisnis ini atau transportasi online ini? Kita lihat sebelum adanya transportasi online ini, perkembangan teknologi itu sudah sangat cepat ada di Indonesia terutama ya. Perkembangan teknologi itu sudah ada mulai dari apa namanya, penggunaan handphone ya, kita ambilnya simpelnya aja, penggunaan gadget atau handphone. Salah satu contohnya, semakin tahun semakin berkembang, semakin banyak yang menggunakan. Dulu pertama kali handphone keluar, zaman saya SD mungkin, ya itu masih mahal banget ya, baik itu pulsanya, terus handphonenya, semuanya masih mahal dan nggak semua orang bisa punya gadget. Terus udah gitu, selain itu penggunaannya pun masih terbatas karena memang handphonenya juga apa fungsinya masih terbatas hanya untuk telepon aja mungkin atau pesan singkat aja. Nah, seiring berjalannya waktu, si handphone ini mulai banyak melakukan inovasi. Ya, perusahaan-perusahaan di bidang handphone ini sudah banyak yang melakukan inovasi juga. Yang mulai dari entah inovasi dari varian si handphonenya, tipe-tipenya, terus sampai aplikasinya yang tadinya cuma buat telepon dan SMS doang, misalkan terus sudah bisa buat dengerin musik, bikin foto, ya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya muncul handphone murah. Nah, disitulah keadaan di mana peluang atau kita bisa melihat bahwa pengguna handphone semakin lama semakin banyak karena handphone juga udah makin murah, variasinya makin banyak, disusul juga provider juga udah banyak yang murah. Kalau zaman dulu minimal beli pulsa itu misalkan 150.000, sekarang makin sini dulu udah ada yang 5.000, 10.000, gitu ya, makin lama makin murah, aplikasinya juga makin lama makin banyak, penggunanya juga semakin banyak. Nah, itu adalah salah satu peluang, bisa dilihat sebagai peluang bahwa pengguna handphone atau gadget itu udah makin banyak, sehingga itu jadi peluang untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dari pemanfaatan teknologi tentunya. Jadi by phone kita bisa ngasih apa nih, atau kita bisa melakukan sesuatu hanya lewat handphone aja. Nah, selain itu, perkembangan teknologi yang lain juga udah makin maju. Nah, penggunaan teknologi ini kan nggak cuma di transportasi. Nah, terus dilihat di Indonesia terutama ya, khususnya di Indonesia tuh belum ada yang namanya transportasi online, walaupun di luar negeri sebelumnya udah ada dengan brand lain. Muncullah brand ini di Indonesia. Ini kan brand asli Indonesia kalau nggak salah ya. Muncullah di Indonesia, iyalah punyanya orang Indonesia jelas. Muncullah inovasi ini di Indonesia, walaupun awal mulanya ini bisnis yang penuh dengan pro kontra gitu ya. Pro mungkin untuk konsumen karena memang pengalaman yang diberikan itu berbeda sekali dibandingkan dengan kita harus menggunakan transportasi yang sebelumnya kita tahu gitu ya. Dimana dengan adanya ini kita lebih mudah, tinggal buka handphone kita bisa pesen apa aja ya. Nggak cuma ya awalnya mungkin ojeknya aja terus atau sama taksinya aja, terus lama-lama ada aplikasi yang lain yang bisa kita pesan, ada menu lain yang bisa kita pesan di aplikasi yang sama, entah makan, entah untuk bersih-bersih, entah untuk belanja dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan dalam satu genggaman aja gitu ya. Nah, itulah pemanfaatan dari sistem informasi atau penggunaan teknologi informasi. Ya, jadi si yang punyanya ini melihat bahwa tadi peluangnya pengguna handphone itu makin banyak. Terus yang kedua di Indonesia belum ada. Nah,
Walaupun terjadi kontra, tapi kita lihat sampai sekarang transportasi online itu malah semakin berkembang untuk di Indonesia. Awalnya mungkin transportasi online ini hanya ada di beberapa kota besar aja ada di Indonesia. Tapi saat ini ya saya datang pertama kali ke Cirebon aja tahun 2016, 15 akhir lah, itu belum ada Gojek ataupun Grab di Cirebon. Tapi sekarang-sekarang itu udah ada, artinya ini dia bisa dibilang bahwa untuk industri transportasi online ini juga bisa memenangkan pasar. Tadi bisa dibilang dia bisa mendapatkan keunggulan bersaing karena dia bisa berkembang, buktinya walaupun awalnya masih banyak yang kontra, ya perusahaan-perusahaan transportasi yang sudah ada menolak adanya atau keberadaan dari transportasi online. Tapi sekarang sudah ada di mana-mana, bahkan nggak cuma di kota besar, tapi di daerah-daerah juga sudah banyak. Artinya dia bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bisa bersaing, bahkan mendapatkan keunggulan bersaing. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, perusahaan-perusahaan besar seperti taksi, misalkan ya, taksi Bluebird gitu, Bluebird sendiri, itu udah jarang sekarang dipakai. Kalaupun masih ada, itu biasanya rute-rute tertentu. Kayak Gojek ini, atau Gokarnya ini, atau Grab, itu nggak boleh masuk bandara, misalkan. Jadi karena masih dikuasai mereka. Nah, tapi kita lihat, seperti Bluebird sendiri, mereka juga sudah menggunakan yang namanya aplikasi. Jadi mereka melihat bahwa, oh ya, inovasi yang dilakukan oleh si Gojek ini ternyata memang baik untuk dilakukan. Buktinya bisa memenangkan pasar. Artinya di sini yang namanya perkembangan yang terjadi di luar perusahaan itu tidak bisa kita stop gitu. Namanya lingkungan luar itu akan berkembang dan berubah dan tidak bisa dibendung oleh perusahaan. Yang ada, yang harus dilakukan adalah ketika terjadinya perubahan di lingkungan luar, perusahaan harus bisa fleksibel mengikuti apa yang terjadi di luar gitu, supaya kita bisa bertahan. Gitu. Nah, salah satu bentuk dari pernyataan yang bisa mendukung bahwa saya bilang mereka bisa mendapatkan keunggulan bersaing. Kenapa? Karena kalau nggak salah di Cirebon saya pernah pesan Grab entah Gokar lupa, yang datang itu taksinya Bineka. Artinya mereka juga join gitu. Mereka juga join ke salah satu aplikasi ini atau dua-duanya saya juga nggak tahu. Nah, artinya di sini memang penggunaan teknologi ini benar adanya seperti teori sebelumnya bahwa mereka bisa sebuah perusahaan bisa memenangkan pasar dalam bisnis ketika menerapkan sistem informasi manajemen yang baik. Yaitu baru dari sekedar penggunaan teknologinya aja, belum dari pengelolaan komunikasi. Kalian bisa cari contoh yang lain. Oke, nah berikutnya sistem informasi manajemen. Nah, sebelumnya yang barusan kita bahas itu adalah mengenai contoh penting dari penerapan sistem informasi manajemen. Salah satunya adalah penggunaan teknologi untuk bisa memenangkan pasar. Nah, sekarang kita lihat sistem informasi manajemen itu apa. Dimulai dari pembahasan arti sistem dulu. Kita sudah bahas pengertian sistem sebelumnya di kebijakan. Nah, di sini kita akan lebih dalam lagi, kupas lebih dalam lagi yang dikatakan sistem itu seperti apa. Oke, nah dari beberapa pernyataan di sini, ini bisa kalian baca. Sebetulnya pengertiannya sama, kurang lebih. Sorry. Kan. Oke, kurang lebih pengertiannya sama, punya keyword yang sama dalam seperti pengertian yang ada di kebijakan, yaitu pertama, sistem itu terdiri dari beberapa bagian. Yang kedua, saling berhubungan. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama. Ya, kenapa memiliki tujuan sama? Karena terbentuknya sebuah sistem itu didasari adanya tujuan yang serupa. Jadi seperti seolah ketika kita misalkan berada dalam satu bis, itu pasti tujuannya sama gitu. Cirebon, Bandung misalkan, ya tujuannya semua ke Bandung. Nah, sistem itu seperti itu. Jadi ketika si beberapa bagian tadi berkumpul dalam satu sistem, maka dia memiliki tujuan yang sama. Oke, lalu berikutnya di sini ada kata kunci tambahan selain dari 3 tadi. Menurut James di sini sistem itu selain terdiri dari sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang benar. Artinya di sini dalam mencapai tujuan yang bersama tadi, mereka harus melakukan yang namanya hubungan. Nah, di dalam melakukan kegiatan itu, selain berhubungan, sebuah subsistem di dalam sistem itu
itu juga melakukan yang namanya perubahan input menjadi sebuah output atau mentransformasi input menjadi sebuah output yang benar di mana setiap kegiatan perubahan input menjadi output tadi itu semua mengarah kepada tujuan yang sama dari sebuah sistem. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada yang dikatakan dengan sistem. Oke. Yang tadi, sistem itu terdiri dari beberapa bagian. Atau sini saya gambarkan sebagai subsistem. Sini saya contohin aja cuma 4 subsistem yang ada di dalam sebuah sistem. Di dalam kotak yang paling atas itu menggambarkan tadi, kata kunci pertama, dia terdiri dari beberapa subsistem, oke, atau kelompok atau komponen yang dimana saling berhubungan. Nah, yang saling berhubungan itu digambarkan oleh tanda panah 2 arah yang menghubungkan antar masing-masing subsistem. Ya, tanda panah biru ini menghubungkan antara setiap subsistem yang saya gambarkan dengan bulat orange. Ini ya. Lalu ini adalah hubungannya. Lalu di mana setiap subsistem ini melakukan perubahan atau transformasi input menjadi sebuah output. Nah, itu saya zoom ke kotak paling bawah ya, di mana setiap subsistem melakukan kegiatan selain berhubungan mereka melakukan kegiatan untuk mentransformasi input menjadi sebuah output di mana itu semua dilakukan oleh setiap subsistem untuk mendapatkan goals atau mencapai tujuan di paling atas ya. Nah, ini kotak hijau, ini adalah kotak yang membatasi antara sistem internal dengan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi ada batasan. Nah, batasan di sini bisa dalam bentuk apapun ya. Entah kepemilikan, entah misalkan tujuan yang berbeda, jadi yang membedakan satu sistem dengan sistem yang lainnya, atau batasan-batasan yang lain, peraturan dan lain-lainnya, bahkan geografis ya. Jadi yang di sini yang dikatakan sebagai sistem itu bukan hanya sebuah aplikasi. Ya kalau kalian berpikir sistem itu aplikasi atau apa, jadi bukan hanya sebuah aplikasi saja. Ya itu juga bisa dikatakan sistem, tapi bentuk lain. Seperti contohnya, saya ambil contoh misalkan di sini adalah kemarin ya, sistem ekonomi. Oke, kita udah bahas sistem ekonomi. Nah, kalau dibagi-bagi di sini, tadi berdasarkan subsistemnya, jadi sistem ekonomi itu terbagi ke dalam atau terdiri dari beberapa subsistem. Kalau kita lihat ambilnya misalkan dari sisi subjek atau pelaku, maka pelaku di dalam sistem ekonomi itu adalah misalkan di sini subsistem 1 adalah produsen, lalu subsistem yang kedua yang kanan konsumen, lalu yang bawah kiri misalkan kiri bawah pemerintah, kanan bawah misalkan adalah lembaga keuangan. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, ini tanda panah penghubung 2 arah itu menggambarkan hubungan dari contoh misalkan subsistem kiri atas itu tadi produsen dan subsistem kanan atas konsumen. Nah, panah dari subsistem kiri atas atau perusahaan kepada konsumen itu ke kanan berarti contohnya misalkan adalah apa yang dihasilkan atau output yang dihasilkan oleh perusahaan itu ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Berarti barang ya, contohnya barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu ditawarkan kepada konsumen sehingga terjadi hubungan di sana, yaitu kegiatan konsumsi atau penawaran. Lalu sebaliknya, dari konsumen atau masyarakat kepada perusahaan dalam bentuk apa? Pembayaran. Ya, bayar dari hasil kegiatan konsumsi atau juga bisa dalam bentuk tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan dari masyarakat. Jadi masyarakat menawarkan diri sebagai tenaga kerja bagi perusahaan. Ya, bisa seperti itu. Terus yang kedua, misalkan dari dari perusahaan dari kiri atas ini subsistem kiri atas ke subsistem kanan bawah perusahaan kepada lembaga keuangan misalkan. Nah, panah penghubungnya apa? Panah penghubungnya dari perusahaan ke lembaga keuangan misalkan adalah pembayaran atas pinjaman modal. Nah, sedangkan lembaga keuangan ke perusahaan
Itu misalkan bisa dalam bentuk tadi pemberian modal, ya. Berarti dari perusahaan, pembayaran dan juga bunga, atau bisa juga dalam bentuk misalkan simpanan di dalam lembaga keuangan, gitu. Oke. Lalu begitupun dengan pemerintah. Pemerintah hubungannya dengan yang lain adalah memberikan peraturan. Nah, hubungan dari yang lain, dari 3 subsistem tadi kepada pemerintah adalah memberikan, misalkan bayar pajak dan lain sebagainya. Ya, atau, ada keuntungan-keuntungan lagi, bagi pemerintah dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian. Contoh misalkan seperti itu. Nah, itu semua yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun lembaga keuangan dengan konsumen juga sama atau dengan masyarakat juga sama. Kurang lebih pemberian modal dan juga eh, pembayaran atas modal tersebut. Sorry, pinjaman atas pinjaman tersebut. Nah, nah itulah yang menghubungkan antara satu dan lainnya dan di mana tadi input ya atau output yang dihasilkan dari sebuah sistem itu ditawarkan kepada sistem yang lain, kepada subsistem yang lain. Nah, di sini ada batasan hijau tadi. Nah, ini adalah yang membatasi dengan lingkungan luar dari sistem ekonomi tadi. Kita ambil contoh sistem ekonomi. Dari lingkungan luar sistem ekonomi apa? Bisa bidang-bidang yang lain, di mana bidang yang lain pun sedikit besar berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Ya, misalkan entah politik, pendidikan, dan lain kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan secara tidak langsung ataupun langsung akan ada pengaruhnya, baik ya, baik langsung ataupun tidak langsung akan ada pengaruhnya terhadap sistem tadi. Oke, nah di mana semuanya ini yang di dalam kotak ini itu adalah melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan dari ekonomi itu apa? Dari sistem ekonomi kita sudah bahas. Oke, ya. Pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu untuk contoh pengertian dari sistem tadi. Jadi kita bisa bilang oke, sistem ekonomi. Nah, berikutnya di sini ada ciri atau karakteristik sistem. Jadi, ciri atau karakteristik sistem itu ada 8. Oke, ada 8 di sini. Yang pertama adalah tujuan. Ini nggak digambarin ya, tujuan. Oh, ada di sini. Ada tujuan. Kenapa pertama tujuan? Karena sistem berdiri atau ada itu karena ada tujuannya. Sistem dibangun agar tujuan yang dicapai itu tidak menyimpang sehingga resiko kegagalan dapat diminimalkan atau diminimalisir. Nah, jadi munculnya sebuah sistem ya seperti tadi ekonomi itu muncul karena memang ada yang namanya tujuan. Kita ambil contoh lain deh. Kalau tadi kita ambil makro ya, sistem ekonomi, kita kecilin sekarang. Jadi perusahaan. Perusahaan juga bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Kenapa? Karena dia terdiri dari beberapa bagian. Kita mau ambilnya dari perspektif mana? Apakah dari pelaku, ataukah dari sumber daya yang dimiliki, pengelolaan manajemen, itu bisa kita bagi-bagi. Contoh aja misalkan dari pengelolaan manajemen atau pembagian manajemen berdasarkan fungsinya. Itu adalah bagian-bagian dari perusahaan atau komponen yang membentuk perusahaan. Kenapa membaginya berdasarkan manajemen berdasarkan fungsinya? Karena sumber daya yang biasanya dimiliki perusahaan juga dibagi ada beberapa dan itu semua dikelola. Jadi kita ambil generalnya adalah misalkan perusahaan itu sistemnya, subsistemnya adalah bagian keuangan atau manajemen keuangan, pemasaran, produksi, apalagi SDM, dan juga misalkan pengelolaan sistem informasi atau manajemen informasi. Nah, itu dibagi 5 misalkan ya. Nah, setiap bagian-bagian tadi itu semua terkumpul dalam satu kegiatan, mereka melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang satu punya tujuan. Berdirinya sebuah perusahaan itu apa? Ada tujuannya. Jadi kan kita kalau kalian punya bisnis, itu yang harus difikirkan pertama kali adalah tujuannya apa. Bukan modalnya gimana dan lain sebagainya, tapi tujuannya dulu tentukan. Semua kegiatan itu harus ada tujuan supaya apa yang kita lakukan itu semua terarah. Jadi tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan. Oke. Kalian juga belajar yang namanya fungsi manajemen. Pertama kali planning itu adalah menetapkan tujuan. Dan ini relate sama yang kita bahas sebelumnya, di mana perkembangan industri ya sebelum sampai munculnya seperti sekarang serba penggunaan teknologi gitu ya, sudah di industri informasi. Sebelumnya kan di mana semua orang memenuhi kebutuhannya masing-masing adalah
dengan melakukan pemenuhan oleh diri sendiri. Nah, bercocok tanam, nelayan, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri. Berkembang menjadi sebuah industri. Nah, munculnya industri kan berarti munculnya perusahaan karena memang adanya eh, kebutuhan, di mana kebutuhan itu sebagai peluang, ya dilihat sebagai peluang oleh pemilik modal bahwa oke, tujuan pertama saya pengen bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena itu belum bisa dipenuhi. Yang kedua, saya punya tujuan secara pribadi, ingin mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, itu adalah tujuan dari berdirinya perusahaan. Lalu tadi ya, berikutnya karakteristik dari sistem berikutnya adalah batasan. Adanya batasan, nih batasan sistem lingkaran pertama di dalam, yaitu adalah garis yang memisahkan dari antara sistem dengan lingkungannya. Seperti perusahaan itu ada yang namanya batasan. Batasannya dalam bentuk apa? Kepemilikan. Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan di dalam perusahaan itu tidak bisa mencampuri urusan perusahaan secara langsung. Ya, jadi yang bisa mencampuri urusan perusahaan secara langsung adalah lingkungan yang ada di dalamnya. Orang-orang yang bekerja di sana, baik manajemennya, direksinya, maupun karyawannya, luar lingkungan itu, termasuk investor, di luar itu adalah lingkungan luar. Ya, yang dikatakan dengan lingkungan luar, ini ada di lingkaran luar dari sistemnya. Nah, lingkungan luar dari sebuah perusahaan itu apa aja? Ya, ada pemerintah, masyarakat, pembuat peraturan, ya kan yang membuat peraturan nggak cuma pemerintah aja, ada bidang-bidang lain, ya, ada organisasi lain, contohnya misalkan MUI dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan bisa mengintervensi dan lain-lainnya. Nah, itu adalah lingkungan luar. Oke. Jadi siapapun yang ada di luaran perusahaan, yang berada di luar batasan sistem, yang bisa mempengaruhi perusahaan itu adalah lingkungan luar dari perusahaan atau dari sebuah sistem. Lalu berikutnya ada penghubung sistem. Nah, ini garis-garis penghubung ya. Jadi kalau yang tadi di sini nih, nah si garis-garis penghubung yang biru antara subsistem ini itu dikatakan sebagai penghubung sistem, di mana itu adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lain. Jadi output dari sebuah subsistem itu bisa menjadi input bagi subsistem yang lain. Ya, contoh kayak tadi, misalkan output dari subsistem perusahaan ya, baik barang ataupun jasa itu bisa jadi input bagi konsumen. Begitupun masyarakat, tenaga kerja ataupun uang yang dibayarkan itu bisa menjadi input bagi perusahaan atau bagi subsistem yang lainnya. Lalu ada input. Input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sebuah sistem. Itu kriteria yang kelima. Lalu kriteria yang keenam adalah proses. Ya, perubahan dari input menjadi output. Segala kegiatan yang merubah input menjadi output itu adalah proses. Oke. Lalu output karakteristik ketujuh yaitu adalah hasil dari proses yang merupakan tujuan dari sebuah subsistem. Lalu 8 feedback. Nah, feedback ini umpan balik. Di sini juga ada gambarannya nih. Ada umpan balik dari output terhadap input. Jadi feedback ini adalah informasi hasil dari evaluasi mengenai kinerja apakah sistem itu bekerja sesuai tujuan atau tidak. Jadi ketika sebuah sistem itu melakukan kegiatan transformasi, merubah input menjadi output, itu harus ada evaluasinya. Apakah kegiatan yang dilakukan selama ini sudah sesuai tidak dengan tujuan dari sistem itu. Kayak di dalam perusahaan juga sama. Untuk bagian keuangan, misalkan ada evaluasi yang namanya audit intern, ya audit keuangan. Terus bagian SDM ada yang namanya menilai kinerja karyawan. Terus di bagian pemasaran juga ada evaluasinya, salah satunya dengan melihat misalkan bagaimana kepuasan konsumen atau hubungan perusahaan dengan konsumen itu seperti apa. Terus misalkan di bagian produksi ada yang namanya quality control, ada QC, ya seperti itu. Itu semua dilakukan adalah untuk melihat apakah kegiatan yang selama ini dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan yang dicari atau belum, atau yang ditetapkan atau belum. Kalau misalkan belum, itu bisa menjadi feedback.
Bisa dilihat permasalahannya ada di mana, apakah ada di inputnya yang salah atau di prosesnya yang salah. Contoh misalkan kinerja ya, kinerja tenaga kerja di dalam perusahaan atau SDM. Kalau misalkan kinerjanya nggak bagus, salahnya di mana? Apakah di proses pelatihan, ya di proses misalkan pelatihan, motivasi, penempatan kerja, dan lain sebagainya, ataukah di inputnya yang salah? Salah rekrutmen misalkan karyawannya salah diambil, atau cara merekrutnya yang salah, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan feedback atau evaluasi. Jadi di sini ada 8 karakteristik atau ciri dari sebuah sistem. Jadi itu bisa dikatakan sistem ketika bisa memenuhi karakteristik kedelapannya ini gitu ya. Jadi kalau kalian menentukan itu bisa dibilang sebuah sistem atau enggak, lihat pengertiannya. Dia masuk nggak ke dalam keyword yang ada di pengertian. Selain itu, dia memenuhi tidak kriteria-kriteria ini. Kalau memenuhi, maka dikatakan sebagai sebuah sistem. Oke. Nah, ini ada contoh juga, tapi saya nggak mau kasih. Jadi sekarang saya mau kasih kalian tugas, ya. Kalian mencari, menentukan sebuah sistem, kira-kira dia bisa dikatakan sistem atau tidak, selain dari contoh yang saya kasih, ya. Selain dari perusahaan, selain dari sistem ekonomi, kalian tentukan itu bisa dikatakan sistem atau tidak. Nah, ketika kalian menentukan, jawab berikan alasannya kenapa itu bisa dikatakan sebagai sistem. Terus setelah itu, ketika kalian sudah mengemukakan alasannya bahwa itu bisa dikatakan sebagai sebuah sistem, kalian jabarkan karakteristiknya dari sistem yang kalian tulis, ya, yang kalian tentukan. Punya tujuan apa, batasannya apa, ya, batasannya dalam bentuk apa, lingkungan luarnya siapa aja dari sistem itu, ya, yang punya kaitan atau hubungan sama sistem itu. Terus penghubungnya apa ya? Kalau kayak tadi kan saya misalkan dari pemerintah ke masyarakat dalam bentuk apa? Peraturan kah, bantuan kah? Nah, dari masyarakat ke pemerintah apa? Bayar pajak lah dan lain sebagainya. Kan itu adalah garis penghubung. Jadi bolak-balik tuh antara semua subsistem. Kalian buat sedetail mungkin. Ya, jadi kalian mengisi semua karakteristiknya dan kemukakan alasannya kenapa itu kalian bisa menyebut bahwa itu adalah sebuah sistem. Di cross check, disinkronkan sama pengertiannya, dijelaskan karakteristiknya. Ada 8 karakteristik. Oke. Oke. Nah, itu tugasnya, tulis tangan, nanti minggu depan saya tanya. Oke, berikutnya di sini ada daur hidup sistem atau sistem life cycle. Ya, kalau kalian udah pernah belajar produk life cycle, itu kan bentuknya kayak kurva, menggunung gitu ya, melengkung. Nah, kalau ini melingkar. Jadi sebuah sistem juga ada yang namanya daur hidup. Hidup sampai dengan mati gitu kasarnya ya. Nah, sistem itu juga bisa mati atau bisa disebutnya dengan usang. Oke, jadi sistem itu pertama kali berdiri itu kehidupannya dimulai dari adanya kebutuhan, ya kayak tadi. Yang namanya sistem, kayak tadi kan perusahaan itu muncul karena ada kebutuhan. Awalnya melihat peluang dari masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginannya sendiri. Maka berdirilah perusahaan dengan tujuan ingin memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan umumnya, tujuan khususnya ya tentu saja untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi bagi pemilik modal. Oke. Jadi pertama kali sistem itu muncul adalah dengan mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi, pasti terlebih dahulu timbul suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut meningkat melebihi dari kapasitas sistem yang ada sebelumnya. Ya, jadi kayak tadi sebelumnya bisa dipenuhi oleh diri sendiri, tapi semakin lama tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri kebutuhannya, artinya itu sudah keluar atau melebihi dari kapasitas sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Akhirnya muncullah yang namanya perkembangan di dunia industri. Kayak ada sistem yang baru, ya, perusahaan. Ketika sistem industri juga sudah mulai tidak bisa memenuhi masyarakat gitu ya, apalagi di keadaan seperti ini,
semuanya jadi serba online, bergeserlah makanya ke dalam sistem yang sudah serba informasi gitu ya. Oke, kita mulai dari kebutuhan sistem tadi. Adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya muncullah sebuah sistem yang baru. Kita anggap aja sistem industri ya. Oke, lalu setelah muncul kebutuhan sistem, berkembang menjadi pembangunan sistem.